Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tiu KDR. Nah, apa kabarnya teman-teman ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman ya pada teman-teman yang sudah mendukung di channel ini ya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan sudah berkomentar ya di video-video kita. Kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan dukungan Anda semua kita semakin menjadi lebih semangat lagi ya dalam memberikan informasi-informasi terbaru. Kita akan membuatkan konten-konten yang lebih fresh ya, lebih baru, khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi terkait dengan pengambilan PIN ya teman-teman ya. Jadi kita masih di PPDB ya, PPDB SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi lagi terkait dengan PIN. Jadi pengambilan PIN, kalau di sebelumnya kita sudah membahas teman-teman ya, kita sudah membahas pengambilan PIN di lulusan tahun sekarang atau tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dalam cara mengambil PIN bagi lulusan tahun lalu ya, atau lulusan tahun 2020 atau mungkin 2019 ya, ataupun mungkin 2018 ya. Nah, bagaimana cara mengambil PIN ya untuk lulusan tahun lalu ya? Ini juga ternyata teman-teman banyak yang menanyakan ya, Pak, bagaimana dengan kita yang lulusan tahun lalu yang ingin mendaftar di PPDB tahun sekarang. Nah, sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, tak lupa juga kita sampaikan terima kasih banyak ya pada tim support kita, yaitu webmaker.id. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pengambilan PIN, jadi pengambilan PIN, karena PIN ini sangat penting teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki PIN ya tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran ya, karena PIN ini digunakan jalur akses utamanya ya. Jadi tetap menggunakan PIN, NPSN, dan juga tanggal lahir. Jadi ini harus setiap calon peserta didik itu harus memiliki PIN ya. Oke, terus bagaimana cara mendapatkan PIN khususnya untuk lulusan tahun 2020? Oke, kita simak ya teman-teman ya. Nanti di sini ada perbedaan teman-teman ya. Jadi kalau tahun 2021 itu tidak menginput nilai ya, karena mungkin nilainya sudah diinputkan oleh sekolah asalnya. Tapi juga ada juga sekolah yang belum menginputkan nilainya. Ya, kita akan bahas terkait pengambilan PIN di tahun lalu atau 2020. Yang pertama tetap kita ingatkan ya bahwa semua calon peserta didik baru mengambil PIN ya, Personal Identification Number, dan menentukan titik lokasi rumah dengan aplikasi geolokasi ya melalui situs ppdbjatim.net dimulai tanggal 19 April 2021 ya sampai dengan 31 Mei 2021 secara online. Ingat ya, jadi ini tanggal awal ya, 19 April ini tanggal awal. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, Pak, tanggal awal lalu selesai, tidak ya, karena rentang pengambilan PIN ini hampir 1 bulan lebih ya. Jadi dari 19 April sampai dengan 31 Mei. Ya, jadi tidak perlu terburu-buru. Tapi teman-teman harus ingat, ketika teman-teman mau daftar di tahap 1 ya, setidaknya teman-teman di akhir April sudah memiliki PIN ya. Karena kita tahu di tahap 1 itu pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 Mei. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang nomor 2 adalah PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini jelas ya. Jadi ketika tidak memiliki PIN ya berarti tidak bisa mengikuti pendaftaran. Oke, berikutnya adalah di jadwal ya. Jadwal pengambilan PIN sudah kita jelaskan ya, mulai 19 April sampai 31. Nah, ini waktunya mulai jam 1 malam sampai ini terakhir ya, di tanggal 31 terakhir.
Ya, jadi semuanya menggunakan online ya. Jadi menggunakan online. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengambil PIN untuk lulusan tahun 2020 atau lulusan tahun sebelumnya ya. Jadi yang pertama teman-teman tetap sama ya. Jadi kunjungi laman ppdbjatim.net ya. Setelah itu teman-teman, jadi ya setelah dikunjungi situs ppdbjatim.net, selanjutnya silahkan pilih menu pra pendaftaran ya. Berikutnya teman-teman silahkan dipilih ambil PIN. Nah, setelah ambil PIN teman-teman bisa pilih lulusan Jatim tahun sebelumnya ya. Kalau yang lulusan tahun sekarang ya berarti pilih lulusan Jatim tahun 2021. Tapi kalau yang lulusan Jatim tahun sebelumnya ya berarti dipilih ini, lulusan Jatim tahun sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini yang ada perbedaan teman-teman ya. Jadi untuk lulusan tahun lalu itu harus membuat akun baru ya dengan memilih belum mempunyai akun. Ini. Ya, tapi kalau teman-teman yang tahun sekarang ya, itu langsung dia memasukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, mencentang CAPTA, login untuk proses pengambilan PIN. Tetapi untuk siswa yang lulusan Jatim tahun sebelumnya itu harus membuat akun dulu. Ini jadi perbedaannya, jadi teman-teman nanti harus paham. Nah, terus akunnya ini teman-teman harus disimpan ya, jangan sampai lupa ya, karena nanti kalau teman-teman lupa ya, teman-teman otomatis tidak bisa masuk. Nah, kadang kalau datanya itu sudah terekam ya, biasanya teman-teman ketika membuat akun lagi ini biasanya tidak bisa ya, karena akunnya sudah ada. Ya, jadi teman-teman nanti harus mengecek, harus menyimpan ya, datanya harus disimpan, akunnya terutama itu nanti digunakan untuk login pengajuan PIN-nya. Ya, oke ya. Jadi setelah teman-teman memilih di awal tadi, teman-teman harus membuat akun dulu ya. Jadi klik di sini belum mempunyai akun. Nah, ketika diklik belum mempunyai akun ya, teman-teman nanti akan muncul sebuah isian data. Ya. Nah, ini teman-teman dari nomor induk siswa nasional teman-teman harus inputkan ya nama siswanya. Nah, ini nama siswanya ini harus ditulis ya huruf kapital ya, teman-teman ya. Jadi dipilih aja huruf kapital. Ya. Berikutnya teman-teman harus mengisikan kabupaten atau kota sekolah asal. Jadi ini dilihat sekolahnya ya, jadi teman-teman itu dari sekolah mana. Ya, dilihat dari kabupaten atau kota sekolah asal ya, misalkan dari Surabaya ataupun seterusnya. Nah, terus sekolah asalnya dari mana diketikkan di sini. Misalkan SMP Negeri 1 Surabaya. Tanggal lahirnya dimasukkan ya, ini jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Jadi dari tanggal, bulan dan juga tahun. Oke ya. Terakhir adalah teman-teman harus mencentang saya bukan robot. Nih. Nah, kalau sudah selesai, silakan teman-teman klik lanjutkan. Ingat ya, ini datanya nanti disimpan ya, istilahnya diingat-ingat. Jangan sampai lupa, karena ini nomor NISN ini sangat penting. Teman-teman nanti salah satu huruf aja, teman-teman sudah tidak bisa login lagi ya. Karena apa? NISN ini nanti digunakan untuk login. Saya ingat ya. Jadi teman-teman harus mengingat datanya yang dimasukkan itu apa saja. Oke, bisa dipahami ya. Setelah semua sudah diisi ya, diisi dengan benar, sudah dicentang, klik lanjutkan. Ya. Jadi ini pengisiannya ya, nama siswa, kabupaten, sekolah asal, tanggal lahir, satu klik lanjutkan. Nah, setelah diklik lanjutkan, nah, di sini ada proses teman-teman ya. Jadi karena teman-teman itu lulusan Jatim tahun lalu ya, jadi harus mengisi nilai rapor dan unggah berkas foto rapor sesuai ketentuan format dengan menekan tombol browse. Ya, menekan tombol berikutnya jika selesai. Jika siswa merupakan siswa akselerasi, maka pilih ya. Pada apakah Anda siswa akselerasi, dari dipilih tidak. Nah, ini ya. Jadi teman-teman nanti ketika masuk ya, setelah membuat akun, teman-teman harus memasukkan nilai rapornya. Nah, nilai rapor yang dimasukkan apa ya, ini ya, mulai dari pendidikan agama sampai bahasa Inggris. Dan ini yang dimasukkan nilai pengetahuan saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu yang nilai keterampilan, jadi yang nilai pengetahuan. Nah, berikutnya teman-teman harus menfoto ya. Teman-teman harus mengupload foto dari nilai ini. Jadi mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti teman-teman bisa upload di sini untuk kartunya. Untuk foto rapotnya. Jadi nanti teman-teman difoto ya dari mulai sekarang. Foto rapotnya itu difoto ya mulai dari semester 1, 2, 3 sampai dengan semester 5. Diambil yang nilai pengetahuan saja. Lah, teman-teman harus ada ini ya dari pendidikan agama, PKN sampai dengan bahasa Inggris. Di foto itu harus ada karena nanti akan dicek atau diverifikasi oleh teman-teman dari tim verifikasi sekolah masing-masing. Ya. Terus apakah teman-teman dari akselerasi atau bukan? Ini teman-teman harus dilihat ya. Kalau misalkan tidak ya dipilih aja tidak. Biasanya kalau akselerasi ini lebih cepat ya lulusnya ya, misalnya 2 tahun.
Kalau yang normal kan biasanya 3 tahun. Ya. Kayak bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nanti ketika setelah login, teman-teman harus mengisi nilai rapornya. Dan juga harus mengupload nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini wajib ya teman-teman, jadi harus disiapkan dari sekarang. Setelah semuanya oke, ya silahkan klik berikutnya. Nah ini ya. Nah ini file itu gagal diunggah ya ketika teman-teman tidak memenuhi ketentuan ya. Jadi ketentuannya seperti apa ya? Di ketentuannya pastikan file rapotnya itu dalam format PNG, JPG ataupun JPEG. Nah, dengan ukuran minimal itu adalah 200 KB. Ya kalau nanti muncul seperti ini, teman-teman harus ngecek apakah formatnya sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Berikutnya setelah nilai rapot diunggah atau diupload, teman-teman berikutnya adalah mengisi data keluarga. Nah, data keluarga ini nanti teman-teman harus melihat ya, yang digunakan itu adalah kartu keluarga atau menggunakan surat keterangan domisili. Itu teman-teman harus menentukan ya. Nanti terkait dengan surat keterangan domisili dan juga kartu keluarga, teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya. Nah, teman-teman nanti harus mengisikan ya, mulai dari provinsi, kabupaten ya, desa, nomor KK, ya nick. Nicknya ini nicknya sendiri ya teman-teman ya. Jadi bukan nicknya keluarga, tapi nicknya sendiri. Misalkan namanya siapa, yaitu nicknya. Dilihat di kartu KK nanti ada nicknya. Nomor teleponnya juga sama, ini untuk siswanya ya. Jadi untuk nomor telepon siswa. Jadi nanti kalau misalkan belum memiliki nomor telepon, nanti teman-teman bisa diisikan aja nomor teleponnya orang tua. Ya. Nah, berikutnya teman-teman nanti di sini ada tombol unggah ya, di sini ada browse. Jadi teman-teman nanti harus mengunggah kartu keluarganya. Kartu keluarga tetap ya, jadi minimal 200 KB. Jadi di sini nanti ada tombol browse, jadi untuk mengunggah kartu kakaknya. Semua identitas diisi sudah betul ya, nanti teman-teman bisa harus mengunggah kartu keluarga. Nah, diunggah adalah kartu yang asli ya, jadi yang asli di-scan ya, atau difoto, nanti di-upload atau diunggah di sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ketentuan untuk KK adalah scan KK asli atau fotokopi legalisir ya, dalam bentuk format PNG, JPG, atau JPEG. Ukuran minimalnya adalah 200 KB ya, panjang dimensi 600 pixel. Ini ya. Ini nanti untuk ketentuan dari kartu KK-nya. Nah, berikutnya setelah kartu keluarga selesai, teman-teman harus menentukan titik lokasi rumahnya. Ya, jadi titik lokasi rumahnya ini nanti disesuaikan dengan alamat yang ada di KK-nya. Ya, misalnya di mana, nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Searching ya, jadi teman-teman nanti bisa ngecek di searching saja atau dicari alamat rumahnya itu berada di mana. Ya, alamat rumahnya berada di mana, nanti di searching, teman-teman harus memilih lokasinya ya. Ini kalau misalkan salah ini bisa digeser ya teman-teman ya. Yang warna titik kuning dan kuning dan hitam ini bisa digeser. Misalkan rumahnya di sini, ya ini digeser saja, ditempatkan dengan lokasi rumah kalian sendiri. Ya, bisa dipahami ya, titik lokasi ya. Nanti kalau sudah teman-teman ya, kalau sudah bisa klik kembali kalau mau ngecek kalau sudah betul ya, sudah betul ini tepat lokasi rumahnya. Teman-teman bisa klik berikutnya. Oke ya, klik berikutnya. Nah, berikutnya nih ada sebuah konfirmasi apakah penitikan lokasi rumah itu sudah betul apa belum. Ya, karena biasanya ini bisa digunakan untuk jalur yonasi ya, karena kalau yonasi kan harus titik rumahnya harus tepat. Ya, kalau sudah yakin klik aja ya, saya yakin. Nah, setelah menentukan titik lokasi, teman-teman harus menentukan rencana jalur. Ya, ini rencana jalur ya. Pilihlah jalur yang akan Anda ambil saat pendaftaran nanti. Pemilihan ini hanya akan mempengaruhi prioritas Anda di verifikasi duluan. Jadi teman-teman nanti harus memiliki gambaran ya, mau daftar di tahap berapa, terus jalurnya apa. Nah, ini misalkan Pak nyentang lebih dari satu boleh-boleh ya, tapi tentunya di tahap 1 ini teman-teman harus memilih salah satu ya. Kan tidak mungkin teman-teman di tahap 1 itu harus memilih 2. Ya, karena di tahap 1 kan harus memilih salah satu jalurnya. Misalkan tahap 1 pilih 1, tahap 2 pilih 1 lagi, tahap 3 pilih lagi, boleh. Nah, ini pemilihan ini adalah untuk prioritas ya, prioritas di verifikasi duluan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau ikut daftar di tahap 1 ya mungkin diprioritaskan duluan untuk mendapatkan PIN-nya. Seperti itu, ini hanya prioritas saja. Rencana kalian mau daftar di tahap berapa. Oke ya. Kalau sudah, jangan lupa nanti kalau belum yakin klik kembali. Kalau sudah yakin, teman-teman bisa klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, teman-teman ingat ya, ini ada konfirmasi lagi apakah teman-teman sudah yakin bahwa datanya itu sudah dikirim dengan sudah diisi dengan baik. Kalau sudah ya klik aja ya kirim data. Nah, berikutnya terakhir ya teman-teman ya, ini setelah diklik datanya sudah diproses. Nah, teman-teman
sudah selesai ya. Jadi ini status verifikasinya dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Jadi teman-teman nanti harus menunggu ya, cek ulang 2-3 hari kemudian ya, login ulang pada menu ambil PIN untuk melihat status verifikasi Anda. Nah teman-teman, PIN itu tidak bisa langsung didapat ya, jadi harus ditunggu ya. Nah, PIN itu nanti harus diproses ditunggu dan nanti akan diverifikasi oleh masing-masing sekolah apakah berkas yang diupload dan juga yang sudah diisikan sudah sesuai apa belum, atau termasuk titik lokasinya sudah dititik sesuai dengan alamatnya atau belum ya. Dan nanti apabila semua berkas itu diterima atau oke ya, artinya tidak ada kesalahan, maka teman-teman nanti akan muncul PIN-nya. PIN-nya itu otomatis akan muncul. Tetapi apabila ditolak ya teman-teman nanti harus memperbarui ya. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya dalam pengajuan PIN khususnya bagi teman-teman yang lulusan tahun lalu ya. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas pengambilan PIN bagi siswa yang di luar Jawa Timur. Seperti itu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.